Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayni la in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika dipendomani keduanya niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana hadis yang telah kita sering dengar dan baru saja kita bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dua pusaka di dalam Islam. Selama kita pendomani keduanya, maka insya Allah sekencang apapun dinamika kehidupan yang kita hadapi, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis Nabi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu berita nubuahnya memprediksikan akan terjadi sesuatu kepada umatnya di akhir zaman kelak, di mana peristiwa itu tidak pernah terjadi sebelumnya kepada umat ataupun sahabat ataupun salafus saleh yang hidup zamannya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, sayati 'alan nasi sa'atil khadda'at, sungguh akan tiba kepada umat manusia suatu masa yang penuh dengan tipu daya, yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan kepalsuan dan pengalaman imitatif. Sehingga kata Nabi, karena begitu masifnya kebohongan, umat manusia yang hidup di zaman itu kesulitan membedakan yang mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang terlarang, mana yang pantas,
mana yang tabu. Dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diprediksikan oleh Nabi itu sepertinya telah banyak terjadi di zaman kita sekarang ini. Sebagai contoh, kalau kita di dalam surat Al-Ahzab diberitahu oleh Allah bahwasanya Allah dan para malaikat itu hanya bersalawat kepada Rasulullah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Dan kemudian sebab itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahkan Rasulullah menyebut dalam sebuah hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang mendengar namaku disebut kemudian dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawat orang tadi dengan 10 salawat yang lain kepada dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun ada orang yang kita salawatin atau orang yang kita bacakan salawat selain daripada Rasulullah adalah orang soleh atau anak kecil yang baru lahir tanpa ada dosa. Dalam tradisi kita orang Aceh biasanya kita salawatkan dengan salawat marhaban. Ada anak bayi saat dia diakikah, kita bacakan salawat marhaban. Atau kalau ada orang soleh, ulama yang dicintai umat, datang ke rumah kita, datang ke masjid kita, kita sambut kehadiran beliau dengan membacakan salawat. Tapi itu dulu. Sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan kita menyalawati orang yang melakukan tindak pidana koruptor. Nah, tapi bukan di sini, di Republik Kazakhstan. Ya, bukan di sini. Dulu orang bersalawat kepada Rasulullah, kita sekarang orang korupsi yang kita salawati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu waktu saya di pondok, di pesantren, ikut MTQ. Kalau MTQ yang kita ikut itu tingkat provinsi, kita dapat juara 1, hadiahnya umroh. Kalau kita ikuti MTQ nasional, mewakili provinsi Aceh, juara 1, itu hadiahnya haji. Tapi di zaman sekarang Bapak Ibu, ada orang buat lomba hafal Al-Quran, hadiahnya minuman keras. Minuman yang diharamkan sama Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat saya masih kecil, kedua orang tua kami sering menceritakan cerita Nabi. Salah satu Nabi yang pernah diceritakan oleh kedua orang tua kami, Nabi Lut dengan umatnya, dengan kotanya yang dibinasakan oleh Allah, kota Sodom. Begitu kejinya perbuatan umat Nabi Lut, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan satu azab yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala timpakan azab tersebut kepada umat terdahulu. Nah, kalau dalam Al-Qur'an disebut faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kota Sodom itu diangkat sama malaikat, kemudian ditelungkupkan sehingga yang atasnya menjadi bawah, bawahnya menjadi atas. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud, bahkan dikirimkan, dilempari batu yang terbuat dari api neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu menyeramkan azab umat Nabi Lut, sehingga Nabi Lut alaihissalam diminta sama Allah
untuk memitigasi umatnya yang beriman terlebih dahulu keluar dari kota Sodom. Dan tidak ada satupun yang boleh menoleh ke belakang, melihat apa yang sedang Allah lakukan kepada kota Sodom. Kata Allah di dalam Al-Quran, wala yaltafit minkum ahada. Jangan ada satupun yang menoleh ke belakang. Para ulama menjelaskan, kalau ada manusia yang melihat betapa kejamnya, sadisnya azab kepada umat Nabi Lut, maka traumanya itu seumur hidup, Bapak Ibu. Bagaimana enggak kota tempat kita lahir itu ditelungkupkan sama Allah. Itu traumanya seumur hidup. Maka azab ini enggak boleh berbekas kepada orang beriman. Allah minta agar Nabi Lut memitigasi umatnya. Tapi satu pun enggak ada yang boleh menoleh ke belakang. Karena begitu menyeramkannya azab yang pernah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat Nabi Lut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat dahulu saya kecil, kedua orang tua kami menceritakan kisah Nabi Lut dengan penyimpangan seksual yang terjadi pada umat Nabi Lut. Itu saya bertanya sama kedua orang tua, ini nggak mungkin terjadi di tempat kita. Kita orang Islam, pengikutnya umat Nabi Muhammad. Bahkan sekarang Bapak Ibu kita berkomitmen menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Tapi Bapak Ibu, menurut laporan Dinas Kesehatan resmi, ternyata angka penularan HIV AIDS di kota kita ini termasuk yang paling tinggi nasional. Dan salah satu penyebab begitu masifnya penularan HIV AIDS di tempat kita itu karena penyakit kaum Nabi Lut, LGBT. Dulu saya kurang percaya waktu Dr. Nurkalis sering ngomong itu. Nah, saya sering berkata dalam hati, ini perasaan dokter aja karena sering menghadapi pasien. Tapi Bapak Ibu belakangan kita jadi sadar, ternyata LGBT ini bukan hanya menyerang mahasiswa kita, pasien kita di rumah sakit, atau ada sebagian dokter kita bahkan. Tetapi juga pejabat daerah kita juga terkena HIV AIDS. Kemarin malam Sabtu saya pengajian di sektor timur. Banyak dosen yang ikut. Mereka lapor, Pak Ustadz, bahkan dosen pun ada. Itu bahaya sekali Bapak Ibu kalau dosen terkena virus terkena LGBT. Mereka punya relasi kuasa yang jauh dengan mahasiswanya. Mereka bisa ngancam, kau kalau nggak layani saya, kamu nggak akan lewat, nggak akan saya kasih nilai. Kuliah kamu bisa selesai 14 semester. Bahaya sekali. Dulu kita menganggap itu sepele, tapi sekarang ternyata masih sekali. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dulu kita menganggap itu nggak mungkin, mustahil terjadi di provinsi kita, di daerah kita yang sangat kental syariat Islamnya. Tapi sekarang umat Nabi Muhammad ada yang berperilaku seperti itu. Dan ini harus terus didakwahkan, jangan pernah didiamkan Bapak Ibu. Takutnya ketika kita mendiamkan, tadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah benar-benar terjadi. Sayati ala nasi sa'atil khoda'at, akan datang kepada umat manusia satu masa yang penuh dengan tipu daya. Karena yang hak tidak lagi disampaikan, sehingga umat manusia susah membedakan yang mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Maka kata Imam Al-Ghazali mengomentari hadis Nabi tadi, kelak di akhir zaman, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat manusia pasti ada argumentasinya kalau kita tanya sama mereka yang menyimpang. Sebab itu Imam Al-Ghazali mengatakan, la tas'aluhum amma ahdatsu fa innahum qad a'addu lahu jawaban. Jangan pernah tanyakan apapun terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Pasti mereka sudah menyiapkan jawabannya. Kalau kita tanya, kenapa kamu suka sama jenis?
daripada saya menghamili istri orang lain? Ada aja jawabannya. Walaupun dua-duanya nggak benar, penyimpangan itu. Selingkuh dengan istri orang dosa, LGBT bahkan lebih dosa lagi. Tapi mereka ada aja jawabannya. Kalau kita tanya sama mereka yang bersalawat kepada koruptor, pasti juga ada jawabannya itu. Daripada kami nggak salawat sama sekali, daripada kami dengar musik, lebih baik kami bersalawat walaupun niatnya menyalawati koruptor. Kalau kita tanya kepada panitia yang membuat sayembara hafal Quran berhadiah miras, pasti itu juga udah ada jawabannya. Daripada kami buat hadiah pemenangnya atau lomba siapa yang kuat-kuat ngesek sama perempuan, pasti itu ada jawabannya. Maka kata Rasulullah SAW, walakin salluhum anis sunnah. Tanya sama mereka, sunnah Nabi yang benar seperti apa? Apa Nabi pernah melakukan seperti itu? Fa innahum lam ta'rifunaha. Pasti mereka tidak bisa menjawabnya. Sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebut di akhir zaman seperti ini, peliharalah agama kita. Wasun dinaka bil iktida. Selama kita masih ngikut kepada Rasulullah, maka agama kita akan terpelihara. Nah, kalau ada yang aneh-aneh, kita tanya dulu, Rasulullah pernah buat enggak gitu? Kalau Rasulullah pernah buat, kita lakukan. Kalau Rasulullah enggak pernah buat, ngapain kita ikut-ikut itu? Yang ada kita akan terseret arus, yang hanya akan membuat kita menderita, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia saja kita sudah menderita, apalagi di akhirat kelak sana. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga dengan pengajian singkat seperti ini, kebutuhan kita terhadap Al-Quran, hadis, agama, itu tidak bisa ditawar-tawar menawar lagi Bapak Ibu. Manusia keperluannya itu dibagi menjadi dua tingkatan, kebutuhan dan keinginan. Sesuatu yang belum mendesak biasanya baru menjadi keinginan, belum jadi kebutuhan. Tapi saat ada situasi yang mendesak, keinginan bisa berubah menjadi kebutuhan. Bagi orang yang lapar, makan itu bukan lagi keinginan, tapi kebutuhan. Bagi orang yang haus, minum itu bukan lagi keinginan, tapi kebutuhan. Bagi orang yang mau berpergian ke satu tempat, kendaraan itu bukan keinginan, tapi kebutuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan kondisi zaman yang gila seperti sekarang ini, agama ini bukan lagi keinginan, kebutuhan. Kalau kita tidak dibimbing hidupnya oleh agama, mungkin kita nggak kena, tapi siapa yang menjamin anak keturunan kita nggak kena yang gitu-gituan? Siapa yang bisa menjamin sekarang anak kita akan selamat dari narkoba? Anak kita nggak terkena LGBT? Siapa yang bisa menjamin? Orang yang pernah kena atau pernah trauma dilecehkan oleh sesama jenis, pasti dia akan terkena penyakit LGBT itu. Dan kelak dia juga akan menularkan hal tersebut kepada orang lain. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh hari berpesan kepada kita. Kita enggak disuruh mikir bangsa, kita enggak disuruh mikir masyarakat, enggak sejauh itu. Yang wajib kita pikirkan itu diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Bapak-bapak ini kalau ada anaknya yang termasuk menyimpang dari ajaran agama, itu kelak dimintai pertanggungjawabannya sama Allah sebagai orang tua. Kita nggak diminta untuk mengubah masyarakat, tapi kita dituntut di dalam agama menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Moga-moga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat kepada kita semua. Moga-moga bisa menjadi tuntunan bagi kita untuk terhindar dari tren-tren yang tidak baik yang berkembang akhir-akhir ini di tengah masyarakat kita. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.